Artificial intelligence, kripto atau Bitcoin dan energi terbarukan ini bukanlah lagi tren, sebuah tren, tetapi akan menjadi fondasi utama keberlangsungan ekonomi, bisnis, dan kehidupan global. Ketiganya akan membawa dampak yang signifikan yang tidak dapat kita abaikan lagi. Memang hal ini dalam waktu yang sangat cepat akan mengubah semuanya. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana kita memberikan perhatian nyata terhadap ketiga bidang ini dengan langkah konkret dan bagi Anda perusahaan atau pekerja untuk bisa menerapkannya atau meraih manfaatnya. Kini saatnya bertindak, bukan sekedar menyaksikan. Mengapa AI penting atau artificial intelligence penting ya? AI sudah dirasa saat ini menjadi penggerak pada berbagai macam transformasi industri, menghadirkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. McKinsey memproyeksikan AI dapat menambah hingga 13 triliun US dollar pada ekonomi global di tahun 2030. Topik tentang AI ini sudah beberapa kali kita bahas pada video-video dalam channel ini atau pada Slingshot. Silakan Anda melihat di video-video yang sudah pernah kita bahas atau video ke depan yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan lebih banyak membahas pada dua kekuatan yang lain. Bagaimana Bitcoin dan juga energi terbarukan. Indonesia kini mempunyai lebih dari 20,9 juta investor kripto. Menarik ya, melebihi jumlah investor saham yang ada. Bitcoin yang dengan pasokan terbatas 21 juta saja sering disebut emas digital. Namun hal ini juga diikuti oleh kontroversinya. Pertanyaan yang selalu terngiang gitu, apakah Bitcoin benar-benar aset yang handal? Beberapa pendukungnya seperti mungkin Ray Dalio ya, seorang investor ternama melihat potensi Bitcoin sebagai portfolio. Namun tak jarang, bahkan mungkin lebih banyak ya, skeptis seperti Warren Buffett mungkin itu ya, menyebutnya racun tikus katanya. Mempertanyakan nilainya yang tidak ada basis aset produktif atau tidak ada underlyingnya begitu. Tapi ya menariknya, meskipun ada banyak keraguan, data, histori menunjukkan bahwa average annual return atau ARR-nya dari Bitcoin selama 10 tahun terakhir itu bisa mencapai 85% kira-kira ya per tahun. Wow, luar biasa. Ini angka yang luar biasa ya di tengah banyak instrumen-instrumen lain yang jauh di bawah itu. Ya. Investasi lain jarang mencapai angka itu, bahkan setengahnya pun sulit, sepertiganya pun sulit gitu ya. Nah, ini yang luar biasa begini juga disertai oleh kontroversi volatilitasnya, naik turunnya yang sangat ekstrim Bitcoin ini. Ya, sementara sebagian melihat ini sebagai peluang pertumbuhan, yang lain menganggapnya sebagai resiko sangat besar yang bisa menghapus seluruh investasi dalam waktu yang sangat singkat. Kontroversi-kontroversi ini kemudian memunculkan perdebatan. Apakah Bitcoin akan menjadi aset masa depan atau sekedar bubble yang siap pecah, gelembung yang siap pecah? Kita harus mulai berpikir hal ini ya. ARR tinggi tapi juga risikonya tinggi. Jadi apa yang dapat dilakukan? Bagi perusahaan, Anda harus mulai mempertimbangkan teknologi di balik Bitcoin ini yang namanya blockchain ya untuk efisiensi operasional. Bagi individu, kita juga harus memahami perbedaan antara investasi langsung di Bitcoin yang menjadi langkah penting dengan berbagai alokasi besaran portfolionya, ada yang 1-2%, ada yang 25%, bahkan ada yang 90%. Ya, mulai harus dipertimbangkan gitu ya, tentu dengan segala macam risikonya. Nah, dengan ARR Bitcoin yang 85% tadi ya gitu ya, kalau kita diskon sepertiganya juga masih tinggi melawan inflasi kita yang real cukup tinggi juga ya.
Nah, tentu harus dilihat potensi tinggi selalu datang dengan risiko yang tinggi juga. Jadi mari berpikir tentang Bitcoin, tapi juga harus dengan hal atau dengan sikap yang bijaksana. International Energy Agency atau IEA memperkirakan 50% kebutuhan listrik global akan dipenuhi oleh renewable energy atau energi terbarukan pada 2030. Dan Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor matahari, surya atau geotermal. Dengan biaya panel surya yang terus turun begitu ya, hingga 80% kira-kira dalam 10 tahun terakhir ini adalah peluang sangat strategis yang segera perlu kita manfaatkan. Apa kira-kira langkah nyata perhatian pada energi terbarukan ini? Bagi perusahaan, Anda harus mulai mengalihkan portfolio ya ke sumber-sumber yang berkaitan dengan energi bersih, clean energy atau renewable energy ini. Sektor manufaktur ya sudah harus mulai memanfaatkan panel surya, teknologi hijau yang ada gitu ya untuk efisiensi. Karena ke depan sangat-sangat baik atau sangat unggul tentang hal ini. Bagi kita pekerja, kita juga harus mulai mengembangkan keahlian dalam teknologi-teknologi ya, sistem energi yang cerdas, menaikkan atau meningkatkan keterampilan ya dalam bidang energi terbarukan ini juga sangat bagus dimasukkan dalam portfolio ya, dalam portfolio pekerjaan kita untuk menghadapi permintaan industri yang semakin mengadopsi hal ini. Perusahaan yang mengadopsi hal yang ramah lingkungan akan terus naik, memiliki posisi yang lebih kompetitif di pasar global. Kolaborasi dengan startup energi terbarukan dan investasi pada teknologi penyimpanan energi akan memperkuat posisi bisnis di masa depan. Nah, sekali lagi AI, Bitcoin, dan energi terbarukan adalah 3 kekuatan utama yang membentuk masa depan kita, merevolusi industri atau ekonomi ke depan. Namun mengetahui saja tentu tidak cukup. Memberikan perhatian berarti mengambil tindakan yang nyata. Berani melangkah, mulailah memasukkan ketiga aspek ini ke dalam portfolio pribadi dan perusahaan Anda mulai hari ini. Paling tidak mulailah untuk berpikir. Ya, saya harap nanti video ini Anda akan lihat kembali dalam 2-3 tahun ke depan dan jangan sampai Anda ketinggalan. Tingkatkan keterampilan di bidang AI, eksplorasi investasi kripto secara cerdas, dan dukung inisiatif energi bersih, energi terbarukan. Dengan pendekatan strategis dan eksekusi yang tepat, masa depan dapat dihadapi dengan kesiapan penuh. Berikan dukungan bagi kami dengan like, subscribe, dan bagikan konten ini pada rekan-rekan Anda. Jangan lupa juga, silakan komentar. Kini saatnya bertindak membangun portfolio dan menjadi bagian dari perubahan yang besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.